kita agar selalu sehat. Oke, sebelumnya gue akan tampilkan PowerPoint. Di pelajaran sebelumnya, di pertemuan sebelumnya sudah Ibu sampaikan, hari ini kita akan belajar apa? Apa? Iya, listrik statis. Masih ingatkah pelajaran sebelumnya tentang apa? Ya, Kahanun. Atom dan muatan listrik. Iya, benar ya. Atom dan muatan listrik. Jadi pertemuan sebelumnya kita membahas tentang atom dan muatan listrik. Ada yang masih ingat nggak atom itu apa sih? Oke, Zaki. Atom itu adalah bagian terkecil dari suatu materi. Ya, alhamdulillah masih ada yang ingat. Jadi atom itu bagian terkecil dari suatu materi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya gaya kolom dua muatan listrik dengan tepat. Kemudian peserta didik dapat menghitung besarnya gaya kolom dua muatan listrik, dan kalian nanti dapat menganalisis hubungan antara gaya kolom dengan besar muatan listrik dan jarak antara dua benda, serta nanti kita ada percobaan dan kalian dapat menyajikan hasil percobaan sederhana interaksi dua benda bermuatan berdasarkan hukum kolom. Ini tujuan yang insya Allah bisa tercapai di pembelajaran hari ini. Dan nanti ketika proses pembelajaran, Ibu akan mengambil nilai kalian. Nah, aspek yang dinilai pertama dari penilaian sikap nih, ada 3 sikap yang akan dinilai. Yang pertama, keingintahuan. Ini ada rubriknya ya. Kalau misalnya nih, kalian menunjukkan rasa ingin tahu yang besar, antusias, dan aktif, nah skornya 3 maksimal. Tapi kalau misalnya biasa-biasa aja, cuma diem aja, nggak aktif, ya berarti skornya 1. Kemudian ketekunan dan tanggung jawab. Kalau nanti melakukan kegiatan dengan tekun berupaya menghasilkan yang terbaik, terus tepat waktu mengerjakan, skornya juga tinggi. Terus berkomunikasinya juga akan Ibu lihat, aktif tanya jawab nggak, terus bisa mengemukakan gagasannya tidak. Kalau memang ini semua ada nih, terlihat semua di kamu, maka skornya 3. Selain penilaian sikap, nanti juga ada penilaian keterampilan. Ini akan Ibu nilai atau akan Ibu ambil ketika kita melakukan percobaan. Di sini ada alat bahan. Kita melakukan percobaan. Ketika nanti mendeskripsikan pengamatan, menafsirkan serta sampai mempresentasikan hasil pengamatan, sama skor maksimalnya juga 3. Dan yang ketiga ada penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan ini nanti Ibu akan mengambil nilai pretest, nilai di awal sebelum kita memulai materi hari ini, dan nanti di akhir juga ada proses ketika selesai pembelajaran. Jadi sebelum kita mulai materi kita, Ibu akan memberikan tes kepada kalian terlebih dahulu agar Ibu tahu nih kemampuan awal kalian. Ada yang sudah baca atau belum? Kan Mas sudah beritahu ya materi kita hari ini tentang apa. Jadi ini hanya Ibu beri waktu 2 menit untuk mengerjakan ya. Jangan lupa diberi nama ya, Kak. Ya, ini juga ada soal-soal ya. 2 menit, jadi 1 soal cukup mengerjakan 1 menit saja.
ambil. Ya sudah tidak dikerjakan. Sekarang kembali lagi ke layar. Oke, bisa kita mulai lagi ya. Jadi kan materi kita hari ini hukum kolom. Nah, hukum kolom tidak lepas dari materi sebelumnya, yaitu tadi ada yang bicara atom dan ada muatan listrik ya. Jadi memang hukum kolom itu tidak lepas dari sifat muatan listrik. Ada yang masih ingat nggak ya? Ada berapa sih sifat muatan listrik? Ada berapa sifat muatan listrik? Yang kemarin tuh kalau misalnya kalian menggosokkan sedotannya bagaimana? Kan setiap benda awalnya bermuatan nggak sih? Bermuatan nggak? Oke, Mafaza. Iya, benar Mafaza. Jadi sifat muatan listrik itu diingatkan kembali nih, terbagi menjadi dua. Ada positif dan ada negatif. Ini sifat muatan listrik ya nggak? Kemarin kan sudah coba ya yang pakai sedotan. Kok sedotannya bisa saling tarik menarik ya? Nah, jadi sifat muatan listrik ada dua, positif dan negatif. Kemudian interaksinya bagaimana? Kita lihat. Jadi interaksi antar muatan listrik itu ada berapa? Diperhatikan gambarnya. Ini ada positif dengan positif. Kalau ketemu dia bagaimana? Saling saling menjauh. Kemudian kalau ada muatan positif dengan negatif didekatkan, maka dia saling tarik menarik. Ketika ini negatif sama negatif juga ya, dia akan tolak menolak. Jadi interaksi antar muatan listrik itu ada berapa? Ada dua, yaitu interaksinya. Oke, kata kuncinya sejenis. Jadi kalau sejenis dia bagaimana? Tolak menolak. Kalau yang berbeda jenis, tarik menarik. Tarik menarik. Bisa dipahami ya? Ada yang masih belum paham? Ini di materi kita kemarin. Kalau tidak sejenis maka dia akan Tarik menarik. tarik menarik. Nah, tadi kan di awal kita akan bicara hukum kolom. Jadi tadi belum diperlihatkan, masih ingat nggak ya kata konsepnya? Nah, di realisasi kita akan mempelajari muatan listrik dan hukum kolom ya. Muatan listrik sudah kita pelajari kemarin. Bagaimana mendapatkan, bagaimana mengetahui benda itu bermuatan listrik, terus bagaimana sebuah benda bisa bermuatan listrik. Nah, yang hari ini kita akan mempelajari hukum kolom. Setelah hukum kolom kita akan belajar medan dan potensial listrik. Nah, jadi hukum kolom, apa sih hukum kolom? Ada yang sudah baca belum? Atau mungkin pernah mendengar di mana atau iseng-iseng menemukan di Google, berselancar di Google kan? Oh, hukum kolom itu seperti ini ya. Jadi ini hukum kolom. Tadi ini ada interaksi ya. Interaksinya mana tiga? Kalau positif dengan positif dia tolak menolak. Kalau berbeda jenis dia akan. Oke, biar kita tahu nih apa sih hukum kolom. Coba perhatikan video berikut. Video yang pertama, perhatikan. Udah bisa diperhatikan? Udah dapat belum? Dapat apa? Nah, ini ada video yang kedua.
Dari pembahasan kita yang kemarin Kak, kita bicara tentang muatan listrik. Yuk. Oke, Azra, apakah Azra? Menurut saya di yang pertama itu cara menggosoknya itu sebentar. Oke, menurut Azra cara menggosoknya terus Sebentar. Dan juga jarak antara sedotan dan kapasnya juga jauh. oke. Kalau di video kedua cara menggosoknya lama dan juga menempelkannya juga dekat. Oke, tadi ulang. Tadi yang pertama gimana? Tadi video pertama. Menggosoknya Oke, menggosoknya sebentar berarti waktunya ya. Ini waktu menggosoknya sebentar. Ada lagi? jarak dari sedotannya jauh. Jarak dari sedotan ke mana, Pak? Kertas. Oke, ke kertas. Ya. Berarti jaraknya jauh. Untuk video yang kedua, Kalau kedua cara menggosoknya yang lama. kalau yang pertama udah sebentar, kalau yang ini waktunya lama. Jaraknya berarti dilihat juga. Jaraknya gimana? Jaraknya dekat. Oke, yang ini jaraknya dekat. Oke, jadi video yang pertama waktunya sebentar waktu menggosoknya ya. Terus video yang kedua waktu menggosoknya lebih lama. Kemudian yang video pertama mendekatkannya jarak dari apa tadi lagi? Sedotan ke tisunya itu lebih jauh ya dibandingkan sama yang kedua. Terus efeknya apa berarti? Tadi ini kan dari jaraknya, yang ajalnya berarti apa jarak? Kalau jaraknya jauh sama jaraknya dekat bagaimana? Nah, ini yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini, yaitu hukum Coulomb. Apa sih hubungannya waktu sama jarak sama tadi muatannya ya? Lihat nggak? Tadi pas video 1 ketika dia mendekatkannya, itu apa yang terjadi? Nempel nggak? Nempel ya? Nempel atau enggak? Kata Abiu enggak. Kalau yang kedua nempel. Berarti ada apa? Ada perbedaannya kan? Nah, untuk menjawab ini nanti kita akan mengerjakan lembar kerja yang alat bahannya sudah Ibu infokan di pertemuan sebelumnya ya. Seperti yang sudah diinfokan, kelompok
Kerjasama kelompoknya dinilai ya, aktif tidak aktifnya dalam kelompok juga ibu pantau, ibu lihat. Mana ini udah? Diminta berapa? Agak gantung dia, agak gantung.
Coba sekarang sakit itu adanya 15 cm. Tuh adanya 15 cm. Sama makanya tempatnya. Nah, kalau sudah diisi pengolahan datanya, yang sudah tadi pengolahan data, diisi pengolahan datanya. Jawab 4 pertanyaan yang ada di LKPD. Oh ya, udah dijawab. Apa hasilnya? Oke, dapat datanya. Saatnya sholat duha. Kalau sudah diolah datanya, ditulis ya kesimpulan kalian dari kegiatan ini itu apa? Ya, oke kalau nomor 1 sampai nomor 2 sudah ya. Nomor 3, sedikit lagi. Oke, ada yang mau memberikan jawaban dari pengumpulan datanya? Tadi untuk pengumpulan datanya gimana? Interaksi antara jarak kedua galonnya. Oke, kelompok 1 ya. Kelompok yang lain diperhatikan dahulu. Ya, ini ada kelompok 1 yang mau konfirmasi jawabannya. Nanti kalau misalnya kalian punya jawaban yang berbeda boleh disangkal ya. Buat interaksinya gimana Kak Awel? Yang atas nomor 25 lemah. Nomor 25. Jaraknya 25. Oke, kuat interaksinya lemah. Ya. Yang jaraknya 15 kuat. Kuat, lebih kuat dari yang 25. Ya. Selama waktunya 60 yang lemah. Lemah. Yang mana lemah? Yang nomor 25. Yang jarak 25.
Ya. Yang 15 kuat. Oke, yang jarak 15 kuat. Kelompok 2 dan 3 sama tidak? Sama ya, tadi kan dilakukan ya. Yang ini lemah ya, agak lemah ya. Yang ini lebih kuat. Yang ini lemah, yang ini kuat tadi ya. Oke, terima kasih. Nah, untuk pengolahan datanya, pertanyaan diskusi ada yang mau menjawab tidak? Jadi, bagaimana pengaruh interaksi kedua balon terhadap variasi jarak? Tadi kan jaraknya divariasikan. Oke, kelompok 1 Kak Abiu. Nomor 1 gimana Kak pengaruhnya? Pengaruhnya besar Bu. Pengaruhnya besar. Saling tolak. Oke, saling tolak menolak. Pengaruhnya terhadap saling tolak menolak. Nomor 2? Nomor 2. Iya Bu. Oke, berarti jarak mempengaruhi ya? Iya. Oke, jarak mempengaruhi. Kalau tadi lamanya waktu menggosok, Sama Bu. pengaruhnya apa? Besar juga Bu. Besar juga, pengaruhnya besar. Mempengaruhi nggak berarti besar muatannya? Iya Bu. Iya. Kelompok 2 dan 3? Iya. Iya apa? Oke, benar nih. Berarti jawaban tadi bisa ditanggungjawabkan ya? Bisa, ya. Nah, kesimpulan ada yang mau menyimpulkan? Saya Oke, wow. Jadi terbagi kelompoknya ya. Ya, kelompok 2 Azra, kesimpulannya apa Kak yang kamu dapat dari kegiatan ini? jadi simpulannya itu, jadi jika jarak kedua balon dekat, gaya tolaknya semakin kuat. Jika jaraknya jauh, gaya tolaknya semakin lemah. Kalau semakin lama digosokkan, gaya tolaknya besar. Jika digosokkannya terlalu dekat, Coba berdiri biar kelihatan agak kedengeran. Ya, tadi gimana kesimpulannya? Ini gitu kan ya kesimpulan dari kelompok 2. jadi jika jarak kedua balon dekat, gaya tolaknya semakin kuat. Oke, jaraknya dekat, Gaya tolaknya gaya tolaknya gaya tolaknya kuat. Kalau jika jaraknya jauh, gaya tolaknya semakin lemah. Jaraknya jauh, semakin lemah. Oke. Kalau semakin lama digosokkan, itu gaya tolaknya semakin besar. Oke, kalau makin lama digosok, gaya tolaknya makin besar. Kalau jika digosokkannya sebentar, maka gaya tolaknya kecil. Jika digosok sebentar, gaya tolaknya besar. Oke, kelompok terima kasih Azhar boleh kembali. Kelompok 1 sama kelompok 3 mau mengkonfirmasi juga kesimpulannya mungkin punya jawaban berbeda. Sama Bu. Oke, sama. Iya. Jadi tadi berarti jawaban Azhar benar ya. Ternyata jarak seperti juga jawaban Abiu dan jawabannya Aurel. Jarak itu mempengaruhi. Ya, semakin jauh jaraknya maka interaksinya semakin lemah. Tapi kalau jarak didekatkan maka interaksinya semakin kuat. Nah, jadi apa sih hukum Coulomb? Dan tadi kalian pengen tahu tuh hukum Coulomb tuh. Ayo, ada tahu nggak? Jadi dari kesimpulan sudah kalian dapatkan apa itu hukum Coulomb? Ya Bu. Oke, Abiu apa Kak? Besarnya gaya listrik yang terjadi antar dua buah muatan atau lebih. Oke, besarnya gaya listrik antar dua muatan atau lebih. Oke, jadi hukum Coulomb itu mempelajari tentang gaya listrik tadi antar dua muatan atau lebih. Yang tadi ada gaya tarik menarik dan ada gaya tolak menolak. Kemudian jadi faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya hukum Coulomb? Oke, Kak Fatih apa Kak? Oke, Kak Mafaza dulu. Apa aja Kak faktornya Kak? Oke, faktornya jarak dan waktu. Kak Fatih apa? Jarak. Jadi faktornya kalau kata Mafaza itu yang mempengaruhi jarak tadi berdasarkan percobaan mungkin ya. Jarak dan waktu. Oke. Kalau Kak Fatih? Jarak lawan menggosok sama muatannya Bu. Oke, kalau Kak Fatih menjawab jarak sama ya waktu juga, tapi dia ada satu lagi apa Kak? Muatan. Muatannya. Nah, hubungannya sama muatan apa nih Kak? Ini Jadi kalau misalnya muatan kalau makin lama menggosok otomatis muatannya bagaimana? gitu. Makin. Kalau
gaya Coulomb dan hukum Coulomb itu hukum yang mempelajari tentang gaya tersebut. Jadi gaya listrik bisa tarik menarik, bisa tarik menolak ya. Kalau tarik menarik berarti kalau ya. Oke, tarik menarik muatannya berbeda, benar Kak Kamila. Kalau kalau tarik menolak muatannya sama. Dan muatan itu sebanding dengan muatan apa? Gayanya sebanding dengan muatannya tadi kan. Kalau muatannya besar maka apa? Interaksinya besar juga ya. Tapi kalau jaraknya kecil, interaksinya kecil, maka dia akan berbanding terbalik dengan jarak. Nah, ini ditemukan oleh ahli fisika yang namanya Charles Augustin de Coulomb. Nah, jadi semakin besar muatan listrik maka gaya Coulombnya juga semakin besar. Kemudian semakin besar jarak pisahnya maka gaya Coulombnya akan semakin kecil. Dan jenis muatannya tidak mempengaruhi besarnya gaya Coulomb ya. Dia hanya untuk menunjukkan interaksinya. Tadi seperti Kamila bilang, interaksinya tarik menarik atau tolak menolak. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya. Nah, tadi nih ya, ini kalau misalnya tarik menarik, ini kalau melakukan positif, kalau negatif beda. Nah, atau secara sistematis hukum Coulomb itu dituliskan seperti ini kan. F ini gaya listriknya, tadi gaya tarik atau gaya tolaknya. Kita pengen tahu ya, tadi kan ketahuan kan berapa sih gaya tolaknya? Kan katanya kuat, cuma kuat lemah, tapi kita nggak tahu berapa sih kuatnya. Nah, kita bisa tahu berapa kuatnya dari perhitungan ini. Dan jangan lupa nanti satuan muatan listrik dikonversi dulu ke satuan SI atau internasional. Nah, kita lihat latihannya yuk. Benar nggak sih kalau misalnya tadi jarak itu mempengaruhi? Ini ada dua jenis muatan yang sejenis sama besar. Sama-sama, misalnya kalau 2 Coulomb ya berarti dua-duanya 2 Coulomb ya kan? Dan sejenis berarti nanti gaya yang terjadi apa? Kalau sejenis gaya yang terjadi apa? Tolak menolak. Jika jarak bendanya dijadikan 20 Kak, awalnya jaraknya 10, kemudian dijadikan 20, kira-kira gaya listriknya akan semakin besar atau semakin kecil? Kenapa semakin kecil? Oke, karena jaraknya semakin besar. Good, kita lihat. Tadi kita pakai perhitungan yang ini ya, F sama dengan K kali konstanta berarti ketetapan. Kita coba masukkan perhitungannya. Benar nggak sih tadi kata kalian? Oke, kita hitung misalnya gaya yang pertama dulu ya. Kan kita mau membandingkan berapa gayanya sekarang. Kata kalian tadi lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Kita lihat. Berarti gaya yang pertama berbanding gaya yang kedua. Dimasukkan persamaannya. Konstantanya muatan 1, muatan 2 dibagi jaraknya tadi sesuai ini ya, persamaannya ya. Ini jarak yang pertama, kemudian ini jarak yang kedua. Nah, karena muatan itu sama kan, sejenis sama besar, berarti ini kita bisa coret ya, karena kan sama. Kalaupun kita permisalkan masukkan 2 juga nanti sama angkanya kan. Oke, berarti ini kita anggap 1 per S1-nya berapa? 10 cm harus kita ubah ke satuan SI. Dari cm ke apa? Kalau jarak meter. Oke, jadi 10 dikali 10 pangkat min 2 meter dikuadratkan ya. Ini ya kalau kuadrat ya, biar enak hitungnya. Nah, ini untuk yang pertama kita F1-nya dan untuk yang F2-nya. Jarak keduanya berapa? Dijadikan 20. 20, 10 negatif 2. Sama ya, sama-sama dirubah jadi meter. Nah, berarti 1 per R1 kuadrat dibagi dengan 1 per R2 kuadrat. Ini gak usah biar lebih mudah, gak usah maksudnya gak usah dikalikan dulu ya, dulu aja seperti semua. Nah, ini kan dibagi
semua. Nah, enak ya. Satu per satu udah habis satu. Yang ini sama kan jawabannya ya? Berarti boleh dicoret 20 sama 10 jadinya 2. Yang ini 2. Berarti F1 berbagi F2 sama dengan 1 kali 2 2 kali 2 4 per 1. Oke, kita mau cari apa aja sih tadi? Besar gayanya yang kedua kan? Berarti kalau seperti ini F2 nya berapa kak? F2 sama dengan 4. Tadi katanya lebih kecil dari F1. Berapa? Ayo, berarti F2 nya perkalian silang, dikali silang 1 per 4 kali F1. Itu F2 nya. Kalau F1 nya misalnya F1 nya 4, berarti F2 nya berapa? 1/4-nya kali F1. Berarti benar ya tadi kata kalian ya. Kalau jaraknya diperbesar, maka gayanya akan semakin kecil. Terbukti nih dari perhitungannya tadi. Jadi besarnya F2 itu 1/4-nya dari F1. Ini kalau tadi dimasukkan ke perhitungan biar lebih valid ya. Kan mereka nggak tahu kan buatnya bagaimana sih, cuma tahu tadi kayaknya agak menarik. Nah, tadi kita masukkan ke perhitungan. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Untuk membuktikan bisa atau enggaknya, tadi kan di awal sudah diberitahu ya. Ada penilaian pengetahuan di awal dan di akhir. Jadi tadi awal sudah. Nah, sekarang sebelum akhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu juga mau memberikan tes kembali ya. Yo, yang ini nggak boleh penuh juga ya, pengen tahu nih kemampuan kalian gimana sih, dengan saya paham. Oke, waktu mengerjakannya cukup 3 menit. Oke, contoh pertanyaan ini tadi dari percobaan kalian nih. Kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi besar gaya belum? 4 menit deh, 4 soal. 1 soal 1 menit cukup. Jangan lupa ditulis nama ya. Tadi kalau mengganggu alatnya lupa boleh taruh di bawah. Nah, kan jatuh. Boleh dibawakan lagi biar gak ganggu, mama lupa kan. Oke. Ya sudah selesai dijawab? Ya, nanti dikumpulkan dijadikan satu sama lembar kerjanya tadi kan? Ya, taruh di tengah-tengah meja saja, nanti gua ambil. Dijadikan satu sama lembar kerjanya. Oke, boleh menghadap ke depan lagi. Iya, nggak apa-apa posisi meja seperti ini, tapi kalian yang kursinya aja, yang diputar kursinya. Kursinya aja, biar menghadap ke depan.
ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di end aja kan. Iya, lihat aja. Berapa menit kamu? Tadi kan mulainya pas salam belum?